Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Oki Setiawan Official. Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Oke guys, hari ini itu undangan guys, undangan upacara hari santri bareng-bareng warga Wonosari dan SD seluruh Wonosari. Oke, wah meruput guys, jam biru setengah 6 sih harus siap-siap kayak gini. Oke, langsung lanjut nih TKP, kita ikut upacara bareng-bareng. Monggo. Ini diposisikan paling selatan menghadap ke utara. Bisa saja. Hari Santri Nasional Ahad tanggal 22 Oktober tahun 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Yap. Tengah lonceng kanan. Gerak. Gerak. Istirahat cepat. Gerak. Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pimpinan, saya ambil alih.
semuanya. Siap. Gerak. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Para komandan upacara, hormat. Gerak. Gerak. Laporan pemimpin pasukan kepada Komandan Upacara. Acara Hari Santri tahun 2023. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Kamu tiga siap laksanakan. Siap laksanakan. Laksanakan. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Inspektur upacara memasuki lapangan. Pasukan disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada Inspektur upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur upacara, hormat. Siap. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Apa? Upacara Hari Santri. Hari Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2023. Siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Segenap tamu undangan dimohon untuk berdiri.
Kepada Sang Merah Putih hormat. Direktur Upacara. Menghentikan cipta. Mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah resolusi jihad. Resolusi Jihad NU sebagaimana pernah dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta edisi nomor 26 tahun ke-1 Jumat Legi 2006 Oktober tahun 1945. Tuntutan Nahdlatul Ulama kepada pemerintah Republik Indonesia supaya mengambil tindakan yang sepadan. Resolusi Wakil-Wakil Daerah Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober tahun 1945 di Surabaya, mendengar bahwa tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka.
menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat 1. Bahwa oleh pihak Belanda, Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober tahun 1945, Nahdlatul Ulama. Pembacaan ikrar santri diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar 1. Sebagai santri NKRI berpegang teguh pada akidah ajaran nilai dan tradisi Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri NKRI bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri NKRI selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air
dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Sebagai santri NKRI berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. 5. Sebagai santri NKRI pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Wonosari, 22 Oktober 2023. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Baik, izinkan kami membaca amanat. Amanat Pembina Upacara Hari Santri 2023 PJNU Kencong, Jihad Santri Jayakan Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala kurnia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat pasca salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan, Nabi teladan yang senantiasa kita jadikan rujukan dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa menghadiri upacara Hari Santri Nasional tahun 2023 yang mengusung tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita hidup di udara merdeka, di negara yang merdeka, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita semua bisa berkumpul untuk bersama-sama mengingat, bersama-sama mengenang, bersama-sama memperingati peristiwa yang terjadi di tanggal ini. Peristiwa yang terjadi di bulan ini 78 tahun yang silam, tanggal 22 Oktober tahun 1945, di mana pada saat itu para pendahulu kita, para pejuang, para syuhada, para kiai dan para santri bahu-membahu bersatu mengusir penjajah yang ingin menguasai kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat perjuangan berkobar luar biasa setelah hadir Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari membacakan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama 22 Oktober 1945. Pembacaan resolusi jihad ini
api yang membakar semangat para pejuang, para kiai, dan para santri. Mereka berbondong-bondong merapat ke Surabaya untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Hal inilah yang membuat terjadinya perang rakyat Indonesia melawan penjajah selama 4 hari. Di Surabaya tanggal 26 sampai dengan 29 Oktober 1945 dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang membuat penjajah tekuk lutut di Surabaya. Dari peristiwa ini kita tidak boleh melupakan sejarah. Tidak mungkin ada peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya kalau tidak ada resolusi jihad Nahdlatul Ulama tanggal 22 Oktober 1945. Tidak mungkin ada pakai takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Dari Bung Tomo, apabila tidak seruan jihad hadir Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, tidak mungkin ada hari pahlawan. Apabila tidak ada hari santri nasional, kita semua berkumpul bersama-sama pada saat ini untuk memperingati hari santri, untuk mengenang jasa-jasa para beliau, untuk meneladani perjuangan dan untuk mengambil ruhut jihad para beliau. Apabila negara memanggil, apabila agama memanggil, apabila bumi pertiwi memanggil, bukan hanya harta, pikiran, dan tenaga yang siap dipersembahkan, bahkan daerah dan nyawa siap dipertaruhkan. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? Siapa kita? NKRI harga mati. Pancasila jaya. Pada saat ini kita tengah menikmati sebuah dari perjuangan para pendahulu, para pahlawan dan para syuhada. Walaupun beliau sudah tiada, namun semangat dan jihad berjuang beliau jangan sampai padam. Pada diri setiap masyarakat Indonesia, roh perjuangan itu harus tetap berkorban di sanubari para santri. Pada saat ini kita sudah merdeka, namun negara ini, bumi pertiwi ini masih tetap membutuhkan semangat jihad dari para santri. Para santri harus berkontribusi besar dalam mengisi kemerdekaan. Para santri harus mengambil peran-peran strategi untuk membangun dan mengawal negeri ini menjadi negara yang maju, negara yang adil dan makmur, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendahulu. Peringatan Hari Santri bukan sekedar perayaan, tetapi sebagai momen refleksi dan membangun komitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai keagamaan, dan ilmu pengetahuan untuk menjadikan negara ini menjadi negara maju. Para santri harus pandai, harus cerdas, dan pengetahuan yang tinggi, dengan tetap berpegang pada budi pekerti yang luhur, moralitas, dan akhlakul karimah. Para santri harus berjuang dalam segala aspek kehidupan, mampu mengisi berbagai ini kehidupan, bukan hanya menjawab kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi saja, tetapi harus tetap menjaga nilai-nilai leluhur budaya bangsa, nilai-nilai leluhur akhlak karimah, nilai-nilai leluhur spiritual, dan mental yang tangguh. Sehingga para santri harus mampu menjawab tantangan arus globalisasi dan kemajuan teknologi dengan berbagai dinamikanya. Santri harus jadi pelopor santri, harus jadi motor penggerak santri, harus menjadi nahkoda, membawa kapal besar NKRI ini menuju pelabuhan negara yang berdaulat, keadilan, kemakmuran. Inilah jihad santri untuk menjayakan negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI harga, Pancasila jaya. Untuk itu,
Para santri tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh bertopang dagu. Sebaliknya, para santri harus bangkit, harus berjuang, berjihad dalam meraih kesempurnaan dengan semangat yang kuat, bekerja keras, pantang menyerah, dan hati yang tulus ikhlas untuk menjayakan negeri ini. Tema jihad santri jayakan negeri yang diangkat pada peringatan Hari Santri kali ini memiliki makna yang mendalam. Kata jihad dalam Islam bukanlah sebatas pertempuran fisik, melainkan perjuangan secara keseluruhan yang mencakup perjuangan untuk menguatkan keimanan, memperdalam ilmu, pengetahuan, dan memperbaiki diri. Hari ini kita akan memperkirakan dan kita sebagai santri akan mengambil peran sebagai pilar penyangga NKRI yang siap tafakuh fiddin dan menjamin nilai-nilai keagamaan sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak serta siap menjadi insan Indonesia yang berpengetahuan dan berkeilmuan sehingga dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai santri kita tidak hanya kewajiban memahami ajaran agama dengan baik, tetapi bertanggung jawab untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dan tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Santri harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan persaudaraan. Hari Santri adalah momentum yang tepat untuk memperekspresi peran kita dalam menjayakan negeri ini. Sebagai negeri penerus, kita harus menjadikan insan yang cerdas, peduli terhadap sesama, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Terakhir, mari kita semua memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita petunjuk, kekuatan, kesabaran, dan keistiqomahan, dan menjalani perjuangan sebagai santri yang berkomitmen pada jihad santri jaya negeri. Semoga Allah SWT menjadikan negeri ini negeri yang berkecukupan dan berkemurahan, yang rakyatnya hidup rukun, damai, aman, dan tentram dalam naungan hidayah, maunah, serta hidayah ridha Allah SWT. Allahu wafiq illa aqwam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mara Syubbanul Waton oleh tim paduan suara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Dilanjutkan Maras Hari Santri. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaha wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya muhawwil al-hawl hawwil halana min asy-syarri ila al-khair wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifar riyad sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Komandan upacara kembali ke tempat. Upacara selesai. Masing-masing pemimpin pasukan membubarkan pasukannya. Berjalan.